Hai, perkenalkan, saya Ikra Wahyu Pratama, peserta Latsar CPNS tahun 2021, golongan 3, angkatan 19, kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba memaparkan pembahasan mengenai agenda pertama pada modul pertama dengan tema wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Paparan akan dibagi menjadi 4 bagian utama. Yang pertama, kita akan membahas mengenai definisi apa itu wawasan kebangsaan. Selanjutnya akan juga dibahas mengenai sejarah Indonesia, dimulai dari awal pergerakan nasional ketika Budi Utomo didirikan, hingga pasca kemerdekaan. Selanjutnya akan dibahas mengenai 4 konsensus dasar serta identitas negara Republik Indonesia. Pada bagian ketiga akan dibahas mengenai definisi bela negara beserta nilai-nilai dasar bela negara. Lalu yang terakhir akan dibahas mengenai beberapa contoh aktualisasi bela negara bagi aparatur sipil negara. Pertama, kita akan membahas mengenai apa itu definisi dari wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan dapat didefinisikan sebagai cara pandang kita sebagai bangsa Indonesia terhadap cara berkehidupan, berbangsa, dan bernegara. Nah, ketika berbicara mengenai wawasan kebangsaan, tentunya kita tidak bisa melupakan mengenai sejarah Indonesia yang dimulai ketika awal pergerakan nasional hingga kemerdekaan Indonesia. Pergerakan nasional di Indonesia ditandai oleh berdirinya organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 yang didirikan oleh sekumpulan mahasiswa kedokteran di Stovia dengan tujuan utama untuk memajukan pendidikan dan kebudayaan di Hindia Belanda. Tak lama setelah itu, turut berdiri pula Indische Vereniging, yaitu organisasi yang didirikan oleh sekumpulan mahasiswa Indonesia di Belanda dengan tujuan untuk memajukan kepentingan orang Hindia di Belanda. Organisasi ini kemudian berganti nama menjadi Perhimpunan Indonesia atau PI pada tahun 1925. Peristiwa penting lainnya di dalam sejarah Indonesia adalah Kongres Pemuda pertama dan Kongres Pemuda kedua. Kongres Pemuda kedua yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1928 menghasilkan apa yang sekarang kita kenal sebagai Sumpah Pemuda, yaitu suatu wujud identitas pemuda Indonesia yang bangga akan kebangsaannya sebagai bangsa Indonesia. Nah, menjelang kemerdekaan, didirikanlah BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945 yang bertujuan untuk melakukan usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Namun pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI harus dibubarkan karena telah melaksanakan tugasnya dan akan digantikan oleh PPKI. Peran PPKI sangat penting di dalam kemerdekaan Indonesia, karena sehari setelah proklamasi kemerdekaan dilaksanakan, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang untuk menetapkan 3 keputusan penting, yaitu menetapkan Undang-Undang Dasar 1945, memilih Presiden dan Wakil Presiden Indonesia, serta membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat untuk membantu tugas Presiden. Nah, dari definisi wawasan kebangsaan yang telah disampaikan sebelumnya, definisi tersebut harus dilandaskan atau bersumber kepada 4 konsensus dasar, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Pancasila secara sistematik disampaikan pertama kali oleh Insinyur Soekarno di depan sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945 yang kini diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Para pendiri negara kita yang terhimpun dalam BPUPKI dan PPKI berperan memurnikan dan memadatkan nilai-nilai yang sudah lama dimiliki, diyakini, dan dihayati kebenarannya oleh masyarakat Indonesia, yaitu nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Selanjutnya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Naskah dari Undang-Undang Dasar 1945 dirancang sejak 29 Mei sampai 16 Juli 1945 oleh BPUPKI, yang naskah pembukaannya dirancang oleh Panitia 9. Namun barulah pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan,
Piagam Jakarta disahkan menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bhinneka Tunggal Ika yang dapat diartikan sebagai berbeda-beda tetapi pada hakikatnya tetap satu, merupakan sebuah pernyataan daya kreatif dalam upaya mengatasi keanekaragaman dan perbedaan di Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas mengenai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang tidak dapat dipisahkan dari peristiwa kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, yang menjadi momen penting yang menandakan telah berdirinya sebuah negara baru yang mandiri, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun NKRI baru benar-benar menjadi negara seutuhnya ketika PPKI mengadakan rapat pada tanggal 18 Agustus 1945 yang menghasilkan unsur konstitutif yang dibutuhkan oleh suatu negara, yaitu dasar negara dan pemimpin negara. Selanjutnya, kita akan memasuki pembahasan mengenai nilai-nilai bela negara. Namun sebelumnya akan dibahas pengertian apa itu bela negara. Bela negara dapat diartikan sebagai suatu tekad, sikap, tindakan, ataupun perilaku yang dilakukan untuk menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, keselamatan bangsa dan negara, yang tentunya harus didasarkan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Terdapat 5 nilai-nilai dasar bela negara. Yang pertama adalah cinta tanah air. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga adalah setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara. Serta yang kelima adalah memiliki kemampuan awal untuk bela negara. Nilai-nilai tersebut harus sebisa mungkin kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai individu, kelompok, sebagai perorangan, maupun sebagai aparatur sipil negara. Sebagai aparatur sipil negara, atau ASN, banyak sekali aktualisasi dari nilai-nilai dasar bela negara yang dapat kita terapkan, baik di dalam kehidupan sendiri, berkeluarga, maupun di dalam instansi tempat kita bekerja. Beberapa contohnya adalah setia mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945 dan pemerintahan yang sah, menjalankan tugas secara profesional di instansi masing-masing, menjadi pejabat yang amanah terhadap jabatannya, memegang teguh ideologi Pancasila, serta senantiasa selalu menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Demikianlah materi wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan maupun salah ucap, serta saya berharap materi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.